Hai Sobat Kompeten, apa kabar? Selamat datang pada seri video pembelajaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan topik bahasan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan mempelajari video ini, Anda dapat memahami terkait dasar aturan perlindungan pekerja migran Indonesia, bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia, serta hal penting dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan perlindungan pekerja migran Indonesia? Secara sederhana, perlindungan pekerja migran Indonesia adalah suatu cara untuk menjaga dan memastikan hak-hak pekerja migran Indonesia telah terpenuhi dengan baik sebelum, saat, dan setelah melakukan kewajibannya. Perlindungan pekerja migran Indonesia diatur di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, terdapat 3 bidang yang menjadi dasar perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu kepastian hukum, sosial, dan ekonomi. Maka dari itu, dibentuklah konsep dasar perlindungan PMI, diantaranya adalah peran daerah hingga tingkat desa, peran atase ketenagakerjaan, jaminan sosial PMI, layanan terpadu satu atap, perusahaan penempatan PMI dan perseorangan, serta pembiayaan PMI, khususnya untuk informasi bebas biaya penempatan pada PMI pekerja domestik, dan secara spesifik dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Perlindungan PMI dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu sebelum keberangkatan, saat bekerja di negara tujuan, dan saat kepulangan. Pada saat sebelum keberangkatan, terdapat perlindungan 2 jenis yang dilakukan, yaitu 1. Perlindungan administratif, yang terdiri atas kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, serta penetapan kondisi dan syarat kerja. 2. Perlindungan teknis, yang terdiri atas pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon pekerja migran melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial atau Jamsos, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran, pembinaan dan pengawasan, serta penguatan mental atau konseling termasuk pemahaman hak-hak perempuan dan kekerasan berbasis gender. Pada saat bekerja di luar negeri, PMI mendapatkan perlindungan berupa pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, fasilitasi pemenuhan hak PMI, penyelesaian kasus ketenagakerjaan, jasa kekonsuleran, yaitu bantuan untuk menyelesaikan masalah ketika di luar negeri, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan atau perwakilan RI, serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat, pembinaan terhadap PMI, serta fasilitasi repatriasi, yaitu bantuan kepulangan dari negara penempatan hingga ke daerah asal. Pada saat pulang ke Indonesia setelah bekerja, PMI mendapatkan perlindungan berupa fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, yaitu bantuan pemulihan, serta pengembalian keadaan diri secara mental, fisik, dan sosial, serta pemberdayaan PMI dan keluarganya. Setelah Anda mengetahui bentuk perlindungan bagi PMI, ada beberapa hal penting terkait perlindungan PMI. Di antaranya adalah 1. LTSA. LTSA merupakan layanan resmi pemerintah Indonesia yang terintegrasi untuk memudahkan PMI dalam mencari informasi dan melakukan perizinan bekerja di luar negeri. Layanan yang ada di LTSA terkait data kependudukan,
ketenagakerjaan, catatan kepolisian, keimigrasian, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI, perbankan, layanan penempatan, layanan konseling, serta pemberian informasi hak-hak pekerja migran dan pemahaman tentang kekerasan berbasis gender pada perempuan pekerja migran. Dengan Anda pergi ke LTSA, Anda dapat mencari dan melengkapi keperluan perizinan untuk bekerja di luar negeri di satu tempat. 2. Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. SJSN adalah sistem jaminan atau asuransi yang wajib dimiliki oleh PMI. SJSN ini dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi dan memberikan jaminan terkait kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Karena SJSN bersifat wajib, maka setiap PMI wajib mengurus dan membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Terkait biaya penempatan, Anda perlu mengetahui bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan karena biaya tersebut dibebankan kepada calon pemberi kerja. Namun, CPMI hanya mengeluarkan biaya yang melekat pada pengurusan perjalanan dirinya seperti pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, sertifikasi kompetensi kerja, visa kerja, transportasi ke tempat pelatihan, dan sebagainya. Setiap orang yang membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung CPMI kepada CPMI dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. 4. Penyelesaian perselisihan. Dalam melakukan penyelesaian perselisihan, ada 3 tahapan yang Anda lakukan. Jika terjadi perselisihan antara PMI dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah. Seandainya musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua pihak dapat meminta bantuan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau Pemkat atau Pemkot, pemerintah daerah provinsi atau Pemprov, atau pemerintah pusat. Selanjutnya, jika penyelesaian perselisihan tetap tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan atau gugatan melalui pengadilan. Setelah Anda mengetahui perlindungan pekerja migran Indonesia, berikut ini ada 5 tips yang akan bermanfaat untuk Anda sebagai pekerja migran Indonesia, yaitu tidak menggunakan calo untuk mengurus izin. Silahkan Anda pergi sendiri ke LTSA terdekat. Jika belum, Anda bisa ke Disnaker setempat atau mencari informasi di desa. Pastikan Anda melakukan kopi dokumen lebih dari 1 rangkap yang akan disimpan oleh minimal 1 orang teman dan 1 orang anggota keluarga yang Anda percaya. Pastikan data diri Anda sudah benar dan sesuai KTP, KK, paspor, dan kontrak kerja. Karena terdapat banyak kasus PMI yang bermasalah dengan hukum di negara tujuan karena data dirinya berbeda dengan yang sebenarnya. Anda dapat melakukan scan atau memfoto seluruh dokumen pribadi dan izin yang digunakan saat bekerja di luar negeri, serta menyimpannya di dalam smartphone ataupun email Anda. Pastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Anda dalam bekerja adalah prioritas utama. Dan jangan menggunakan prosedur ilegal ya. Selamat, Anda telah mempelajari terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.